Generasi Z tantang Purnawirawan TNI. Jangan cuma ngomong, ayo diskusi santai dan berhenti ciptakan kegaduhan. Desakan dari sejumlah Purnawirawan TNI agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mundur, dengan tuduhan penyalahgunaan kekuasaan di Mahkamah Konstitusi, memang perlu mendapat perhatian serius. Namun, respons yang datang dari Arwin Welhalmina, mewakili Gen Z, justru memperlihatkan sebuah sikap yang lebih realistis dan konstruktif dalam melihat situasi politik Indonesia saat ini. Arwin dengan tegas menanggapi bahwa Indonesia saat ini dalam keadaan stabil dan kondusif, dan pemakzulan Gibran adalah sebuah langkah yang terlalu jauh, bahkan bisa merusak fokus bangsa terhadap pembangunan yang sedang berjalan. Baginya, kritik harus disampaikan dengan cara yang lebih bijaksana dan bukan dengan melompat ke isu besar yang justru bisa menciptakan kegaduhan yang tak perlu. Pernyataan Arwin bukan sekadar pembelaan terhadap Gibran, tetapi juga ajakan untuk membangun ruang dialog yang lebih terbuka dan konstruktif antara generasi muda dengan para tokoh senior. Tanpa menutup ruang untuk kritik, Arwin justru mengajak untuk berdiskusi secara santai, bahkan dengan cara yang lebih dekat dan menyentuh masyarakat. Permintaan untuk ngopi bareng dengan Purnawirawan TNI seperti Fachru Razi bukanlah bentuk penghinaan, tetapi ajakan untuk menyampaikan ide dan semangat bangsa yang lebih sederhana, tanpa terjebak dalam formalitas yang hanya akan menambah jarak antara generasi. Arwin dan Gen Z sangat menyadari bahwa perubahan besar memerlukan waktu, namun mereka juga melihat bahwa hasil positif yang muncul dari kebijakan pemerintah, terutama dalam sektor pertanian dan ekonomi desa, sudah mulai terlihat. Bukan berarti tidak ada tantangan, tetapi perubahan ini harus didukung, bukan diganggu dengan polemik yang menguras energi dan justru menghambat langkah Indonesia maju. Dukungan terhadap Gen Z dalam konteks ini adalah panggilan untuk tidak lagi terjebak dalam perdebatan yang monoton, melainkan membuka ruang bagi ide segar dan diskusi yang membangun. Jika para Purnawirawan TNI ingin Indonesia terus maju, maka mereka juga harus siap untuk mendengarkan dan memberi ruang bagi generasi muda yang penuh potensi. Jangan sampai perdebatan yang tidak produktif mengalihkan perhatian dari upaya kita bersama untuk membangun bangsa yang lebih baik. Desakan dari sejumlah Purnawirawan TNI agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mundur, dengan tuduhan penyalahgunaan kekuasaan di Mahkamah Konstitusi, menunjukkan sikap yang sangat mudah melompat ke kesimpulan tanpa mempertimbangkan kondisi objektif bangsa. Sementara itu, perwakilan Gen Z, Arwin Welhalmina, dengan tegas mengungkapkan bahwa desakan pemakzulan tersebut sangat tidak relevan dengan keadaan Indonesia yang saat ini stabil dan kondusif. Menurut Arwin, pasangan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran secara konstitusional sah dipilih oleh rakyat, dan generasi muda lebih membutuhkan bimbingan daripada tekanan yang hanya berpotensi memperburuk keadaan. Sikap Arwin, yang mengajak seluruh tokoh senior bangsa, termasuk Purnawirawan TNI, untuk berdiskusi secara terbuka dan konstruktif, menyoroti betapa pentingnya dialog dalam membangun negara, bukan hanya sekadar debat kusir yang menguras energi. Ajakan untuk ngopi bareng dengan kaum Gen Z, tanpa formalitas mewah, adalah simbol dari upaya untuk menanggalkan jarak antara generasi yang lebih tua dan muda. Mengapa harus pertemuan formal yang tidak produktif, sementara ide dan semangat untuk membangun bangsa jauh lebih penting? Jika para Purnawirawan TNI menganggap diri mereka sebagai pelindung konstitusi, mereka seharusnya lebih bijak dalam mengeluarkan kritik dan tidak mudah terpancing pada isu yang dapat merusak stabilitas negara. Arwin juga dengan jelas menunjukkan bahwa meskipun Indonesia membutuhkan perubahan, itu tidak bisa dilakukan dengan instan. Dalam 100 hari pertama pemerintahan Prabowo Gibran, hasil positif sudah terlihat, terutama dalam sektor pertanian dan ekonomi desa, yang bagi sebagian besar masyarakat adalah bukti nyata dari perubahan yang sudah dimulai. Apa yang perlu didukung oleh semua pihak adalah proses tersebut, bukan malah diganggu dengan polemik yang tidak produktif. Justru kegaduhan yang dipicu oleh seruan pemakzulan akan menghambat laju pembangunan yang sedang berlangsung. Purnawirawan TNI harus memahami bahwa Indonesia tidak akan maju hanya dengan mengandalkan pengalaman masa lalu tanpa memberi ruang bagi generasi muda untuk turut berkontribusi. Mereka yang seringkali berbicara dengan nada tinggi dan emosional harus siap menerima kenyataan bahwa generasi muda seperti Gen Z, yang penuh semangat dan ide segar, bisa memberikan solusi bagi bangsa ini, asalkan ada bimbingan dan ruang untuk berkembang. Maka, bukan saatnya lagi untuk bertengkar tentang hal-hal yang tidak substansial, tetapi mari kita semua fokus untuk bersama-sama membangun masa depan Indonesia.
Sejumlah purnawirawan TNI yang mendesak agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka segera mundur karena tuduhan penyalahgunaan kekuasaan di Mahkamah Konstitusi seolah melupakan satu hal penting. Konstitusi sudah memilihnya secara sah. Bukankah mereka yang sudah berkecimpung dalam dunia politik seharusnya lebih paham bahwa melompat ke isu besar seperti pemakzulan hanya akan menciptakan kerusuhan tanpa dasar yang kuat? Arwin Welhalmina, perwakilan Gen Z, dengan bijak menanggapi bahwa Indonesia saat ini dalam kondisi stabil dan kondusif, dan kritik seharusnya disampaikan dengan cara yang lebih konstruktif, bukan dengan sikap gegabah yang justru merusak suasana. Perwakilan muda ini dengan tegas menyarankan agar para purnawirawan TNI lebih menekankan pada dialog yang membangun, bukan menyeret bangsa ke dalam pusaran polemik yang tidak produktif. Ajakan Arwin untuk ngopi bareng dengan tokoh senior, seperti Fachru Razi, adalah sindiran halus terhadap kebiasaan elit politik yang sering mengadakan pertemuan di tempat mewah, seolah masalah bangsa bisa diselesaikan dengan sekadar berfoya-foya. Mari berbincang tentang bangsa, bukan soal tempat, yang penting ide dan semangatnya, ujar Arwin, menantang para purnawirawan untuk turun dari Menara Gading dan lebih mendekatkan diri dengan realitas yang dihadapi oleh generasi muda. Kenapa harus diskusi formal yang terkesan menjauhkan diri dari masyarakat? Sementara anak muda yang sebenarnya paling paham dinamika perubahan justru diabaikan? Dalam 100 hari kerja pemerintahan Prabowo Gibran, meskipun tantangan besar masih ada, sudah terlihat langkah positif, terutama di sektor pertanian dan ekonomi desa. Namun, alih-alih mendukung gerakan-gerakan positif tersebut, para purnawirawan lebih memilih menghabiskan waktu untuk menciptakan kegaduhan dengan desakan yang tidak mendasar. Mengkritik dengan cara yang membangun adalah hal yang sangat diperlukan, tapi menciptakan keributan tanpa solusi jelas hanya akan menghambat kemajuan yang sedang dibangun oleh generasi muda yang kini berusaha memberi kontribusi lebih besar. Sepertinya para purnawirawan TNI lupa bahwa Indonesia tidak akan pernah maju hanya dengan memandang ke belakang. Generasi Z bukan hanya menginginkan ruang untuk mendengar, belajar, dan berkontribusi, tetapi juga menginginkan dialog yang jujur dan relevan untuk masa depan bangsa, bukan perdebatan yang tak ada habisnya tentang masa lalu. Jadi, jika ingin mengawal kebijakan pemerintah, bukankah lebih bijaksana untuk memberikan ruang bagi mereka yang sebenarnya berusaha membuat perubahan positif? Tanggapan terhadap desakan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dari sejumlah purnawirawan TNI tidak hanya menunjukkan kurangnya pemahaman terhadap stabilitas politik saat ini, tetapi juga mengabaikan fakta bahwa pasangan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran adalah pilihan konstitusional yang sah, dipilih langsung oleh rakyat. Apa yang sebenarnya dicari dari desakan ini? Apakah mereka berharap Indonesia mundur ke masa lalu yang penuh dengan ketidakpastian politik, ketimbang mendukung jalannya pemerintahan yang sah dan konstitusional? Generasi Z, yang ingin berperan aktif dalam membangun bangsa, justru dihadapkan dengan kebiasaan elit politik yang lebih suka menciptakan kegaduhan daripada mencari solusi konstruktif. Arwin Welhalmina, sebagai perwakilan Gen Z, dengan jelas mengungkapkan bahwa yang dibutuhkan saat ini adalah arahan, bukan tekanan yang mengarah pada pemecahan masalah yang lebih besar tanpa dasar yang jelas. Kritik seharusnya disampaikan dengan cara yang bijak dan konstruktif, bukan dengan cara yang hanya akan memperburuk suasana. Apa yang dilakukan Arwin bukan hanya sekadar membela Gibran, tetapi lebih kepada memperingatkan bahwa kebijakan pemerintah perlu dikawal dengan cara yang lebih objektif dan produktif. Alih-alih menciptakan polemik tanpa ujung, para tokoh senior bangsa seharusnya membuka ruang dialog yang lebih sehat dan mendukung gerakan positif yang mulai terlihat di desa-desa, seperti yang sudah mulai tercermin dalam sektor pertanian dan ekonomi desa. Mengajak purnawirawan TNI untuk ngopi bareng adalah simbol dari keseriusan generasi Z untuk membangun Indonesia melalui diskusi yang jujur dan tanpa embel-embel formalitas mewah yang hanya menciptakan jarak antara pemimpin dan rakyat. Jika para purnawirawan TNI menginginkan perubahan yang nyata dan berkelanjutan, mereka harus siap untuk mendengarkan dan memberikan ruang bagi generasi muda untuk berkembang, bukan terus-menerus terjebak dalam perdebatan yang tak berujung. Saatnya untuk menurunkan ego politik dan berpikir lebih rasional demi kemajuan bangsa, bukan hanya untuk kepentingan sesaat. Opini yang disampaikan oleh Arwin Welhalmina tentu menunjukkan semangat positif dari generasi muda, namun, sangat naif dan tidak realistis untuk mengabaikan kritikan keras yang datang dari kalangan purnawirawan TNI. Memang, Indonesia saat ini berada dalam kondisi yang tampaknya stabil, tetapi stabilitas ini bukan berarti kita bisa menutup mata terhadap kekhawatiran yang sah tentang penyalahgunaan kekuasaan yang berpotensi merusak fondasi konstitusi dan pemerintahan.
Menyebutkan bahwa kritik harus disampaikan secara konstruktif adalah benar. Namun apakah generasi muda siap untuk mendengarkan fakta yang seringkali tak sejalan dengan narasi idealis yang mereka usung? Purnawirawan TNI, yang telah melalui pengalaman panjang dalam mengabdi untuk negara, bukanlah pihak yang berbicara hanya untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk menjaga marwah negara dan konstitusi. Tidak bisa disamakan dengan generasi yang baru tumbuh di era digital yang kadang terjebak dalam romantisisme perubahan tanpa pemahaman mendalam tentang kompleksitas sistem politik Indonesia. Permintaan Arwin untuk berdiskusi santai di kafe atau tempat sederhana bisa dianggap sebagai bentuk penghindaran dari diskusi substansial yang menyentuh akar masalah. Menyebutkan bahwa pemerintah telah menunjukkan hasil yang baik dalam 100 hari pertama, khususnya dalam sektor pertanian dan ekonomi desa, adalah klaim yang perlu dipertanyakan lebih jauh, karena jika dilihat secara objektif, hasil tersebut belum menunjukkan perubahan yang signifikan di level makro yang dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Purnawirawan TNI dan kalangan senior lainnya hanya menginginkan negara ini tetap berada di jalur yang benar, dengan mengedepankan profesionalisme, bukan sekadar mempertahankan kekuasaan yang mungkin terlalu dini untuk diklaim berhasil. Kritik yang datang bukanlah serangan tanpa alasan, melainkan panggilan untuk lebih jernih dan hati-hati dalam mengambil langkah-langkah politik. Jika generasi muda ingin berperan dalam membangun bangsa, mereka harus mampu menerima realitas pahit, bukan hanya retorika semata, dan memahami bahwa perubahan besar membutuhkan proses panjang yang tidak selalu mulus. Maka, ajakan untuk berdiskusi dengan ngopi bareng, tanpa menyentuh esensi masalah hanya memperlihatkan ketidaksiapan menghadapi tantangan sesungguhnya dalam membangun Indonesia ke depan.